Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PJ KD Watu Payung di sini di tempat situs Candi Gunung Watu Payung. Di sini adalah kita merencanakan untuk wisata budaya Watu Payung, di mana sebelumnya di sini sudah menjadi salah satu tempat wisata spiritual yang kebanyakan malah banyak dari luar kota berdatangan ke sini untuk melakukan spiritual. Dan kita berharap sebagai pemerintah desa berharap untuk kedepannya kita akan menata lagi untuk Gunung Watu Payung ini lebih bagus lagi, dan untuk mempromosikan ke wisata luar khususnya Kabupaten Pekalongan di sini agar lebih maju lagi. Dan kami berharap pemerintah desa untuk memberikan kontribusi yang baik agar masyarakat bisa lebih sejahtera, adil, dan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di situs Gunung Watu Payung di Desa Watu Payung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Watu Payung sendiri sebenarnya merupakan batuan dari letusan Gunung Rogo Jembangan Purba. Menurut para ahli geologi itu terjadi jutaan tahun yang lalu, dan kemudian ini menjadi suatu gunungan batu yang berada di wilayah yang saat ini kita kenal dengan nama Desa Watu Payung. Kemudian timbul berbagai legenda atau cerita rakyat terkait dengan keberadaan Desa Watu Payung ini. Ini muncul bersamaan cerita itu dengan hadirnya Ibu Siti Ambariah yang kita kenal sebagai salah satu cucu dari Sunan Kalijogo dari putra Sunan Muria. Ibu Siti Ambariah sendiri karena di tempat asalnya sempat ada jalinan asmara dengan salah satu santri Sesi Dejenar, sehingga oleh eyang dan bapaknya diungsikan ke Gunung Jati di Jawa Barat di wilayah Cirebon sekarang. Namun di sana justru kemudian bertemu lagi dengan salah seorang pangeran dari Pajajaran yang belum masuk agama Islam, sehingga itu juga menimbulkan ketidaknyamanan. Akhirnya diungsikan ke Cirebon, berlayar ke arah timur menyelusuri pantai utara Jawa dan sampai di sebuah muara sungai yang kita kenal sebagai Kali Layangan, masuk ke dalam ke wilayah Kesesi. Dan beliau mengembara, salah satu diantaranya beliau, Ibu Siti Ambariah, sempat berada di wilayah ini. Beliau bersemedi, bermeditasi untuk mensucikan diri menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian di era berikutnya, ketika Ki Ageng Cempaluk diperintah oleh Panembahan Senopati untuk membuka tanah pertigaan Kesesi di tahun 1601 Masehi, bersamaan dengan diperintahkannya Ki Gede Sebayu untuk menjadi Adipati Tegal, maka wilayah perkembangan ini juga semakin menarik karena kemudian Bahu Rekso sebelum Topo Ngalong, sebelum membuka hutan Gambiran untuk dijadikan Kadipaten Pekalongan, beliau sempat bersemedi pula di sini. Begitu pula ketika beliau Panembahan Bahu Rekso hendak berperang ke Batavia, menyerang Belanda, menyerang benteng VOC, beliau mampir lagi di sini dan bersemedi, dan sempat bertemu dengan salah seorang pengikutnya, Nogogini, seorang naga betina yang hendak mengikuti, tapi dicegah karena itu justru akan menimbulkan ketakutan bagi pasukan Bahu Rekso dari pasukan Kalatuta I. Ketika kemudian Bahu Rekso wafat di peperangan, Nogogini kembali lagi ke tempat ini, kemudian menyusul anaknya Raden Sulamjono. Setelah beliau berhasil menewaskan musuh bebuyutan bapaknya, yaitu Gubernur VOC Cipekun di tahun 1629, Raden Sulamjono kemudian dipanggil oleh Sultan Agung untuk dianugerahi jabatan sebagai Adipati Pekalongan yang ketiga. Nah, sebelum berangkat untuk dinobatkan sebagai Adipati Pekalongan, Sulamjono atas perintah eyangnya yaitu Ki Ageng Cempaluk untuk bersemedi dulu di kawasan ini. Dan pelantikannya di tanggal 30 Oktober 1629. Kemudian Sulamjono berpesan bahwa desa Rawawungu itu kelak diubah namanya menjadi Desa Watu Payung sesuai dengan
tempat dia bersemedi di kawasan ini. Ini salah satu cikal bakal asal mula nama Desa Watupayung versi legenda atau cerita rakyat. Berbeda mungkin dengan versi yang dalam sejarah, dan ini awal mulanya di tahun 1853 adanya Mbah Tamdan dan seterusnya. Ini mengukuhkan keberadaan Desa Watupayung. Pada intinya tempat ini menjadi tempat yang disakralkan, tempat orang untuk bersuci diri dengan bersemedi, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk berbuat seenaknya sendiri di kawasan ini. Ke depan nanti akan oleh perangkat desa, seluruh perangkat desa di Watupayung ini akan dijadikan wisata religi, wisata budaya yang kemasannya saat ini memang sedang dipersiapkan, dan insya Allah untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang, tempat ini akan dijadikan pusat kegiatan kira budaya seluruh warga Desa Watupayung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.